Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal osilasi kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, di sini soalnya adalah balok 1 bermassa 0,2 kg bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon ke balok 2 yang terhubung dengan pegas. Ketika menabrak balok 2 tuh, dia akhirnya karena balok 2 terhubung pegas, akhirnya terjadi penekanan pegas gitu. Pegas tertekan, tetapi balok 1 itu setelah menekan pegas itu dia bergerak kembali tapi berlawanan arah, dan dia jatuh sejauh D dari ketinggian H yang besarnya 4,9 meter. Ketika pegas ditekan, terjadi osilasi dengan periode 0,14 sekon. Dengan konstanta pegas K adalah 1208,5 Newton per meter, tentukan nilai dari perpindahan D ini ya, jaraknya. Oke, dari soal ini kita harus analis terlebih dahulu, kita menggunakan konsep apa atau cara berpikir, cara pengerjaan sih ya, cara pengerjaan dari soal ini bagaimana. Nah, ceritanya itu kan balok 1 ini bergerak ke arah kanan. Nah, ketika dia bergerak ke arah kanan, dia menabrak suatu balok oranye ini ya, balok 2. Karena dia terhubung pegas, maka akan terjadi pemampatan, atau di sini pegas tertekan ya, tertekan. Nah, seperti itu ya kalau digambarin. Ini 1, ini 2. Nah, setelah itu balok 1 bergerak ke arah kiri. Tadi ke arah kanan, sekarang ke arah kiri. Nah, kira-kira penyebabnya apa coba? Penyebabnya adalah gaya pemulih. Ingat, pegas itu memiliki gaya pemulih. Ketika dia diganggu atau diberikan gaya berupa benda satu ini, maka dia akan ada gaya pemulih atau gaya yang mengakibatkan dia tuh kembali ke semula gitu, dia mau terbang lagi gitu. Nah, gaya pemulih ini mengakibatkan si balok 1 ini bergerak ke arah kiri, dan karena ini ada perbedaan ketinggian, dia akhirnya terjatuh nih ke bawah. Itu konsep alur cerita dari soalnya ya. Nah, yang ditanya adalah D-nya. Kira-kira berapa D-nya? Seperti itu. Nah, berarti kalau gitu kita menggunakan konsep apa aja nih di sini? Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini berarti kita menggunakan 3 konsep untuk pengerjaan soal nomor 2 ini. Yang pertama itu adalah tumbukan ya, yaitu terjadi di proses ini antara benda 1 menumbuk benda 2. Ya, kita tulis dulu tumbukan. Nah, lalu tumbukan apa coba? Dia akhirnya kembali bergerak ke arah berlawanan. Otomatis ini termasuk tumbukan elastik ya. Lalu yang kedua itu di sini terjadi pemampatan pegas atau adanya perubahan delta X pada pegas ini ya. Nah, karena di situ nggak ada gaya lain, maksudnya gaya berupa gaya gesek atau gaya eksternal lain, maka dia termasuk gerak harmonik sederhana. Dan ini itu kita bisa uraikan dengan hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali D kuadrat X per D T kuadrat. Ini kita akan memperoleh omega-nya dari kayak persamaan gelombang gitu. Nanti kita akan peroleh hubungan bahwa omega kan sama dengan 2V per T ya. 2V per T, di situ nanti kita dapetin periodenya. Nah, dengan periode ketika sudah ditemukan omega-nya dari persamaan ini, nanti ingat di sini nanti kita juga masukin gaya pemulihnya min kx, pokoknya nanti dapat omega-nya disesuaikan dengan persamaan gelombang, maka di sini nanti kita akan peroleh T-nya itu adalah 2V akar M per K. Nah, terus konsep yang ketiga yang kita gunakan adalah ketika balok 1 kembali, ternyata dia bergerak jatuh kan ya di sini ya. Nah, bergerak jatuh di sini dia ada gerakan jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Nah, jadi kita akan menggunakan konsep tumbukan, GHS dan juga gerak jatuh bebas. Nah, karena ini yang pertama ini adalah tumbukan, pada fase ini ya, pada proses ini sebenarnya pertama tumbukan. Cuman pada tumbukan itu kan berarti kita membutuhkan
massa kan ya, massa dari benda 2. Sedangkan ini kita tidak tahu massa benda 2 itu berapa. Nah, maka kita bisa loncat dulu, kita pakai yang poin kedua, konsep yang kedua, yaitu gerak harmonis sederhana. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui periodenya itu adalah 0,14. Dengan periode kita masukkan, kita bisa memperoleh apa? M-nya ya. Karena K-nya sudah diketahui. Seperti itu. Nah, terus berarti kita langsung aja kita kerjakan. Kita gunakan konsep yang pertama, itu kita masukkan ke rumus periode akar M per K, dimana kita mau mencari M2 ya, maka 2V akar M2 dibagi dengan K. Kok saya tulis ulang. Nah, untuk menghilangkan akar kita kuadratkan ya, kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Nah, kita akan peroleh bahwa T kuadrat sama dengan 4V kuadrat M2 kuadrat ya, M2 per K. Nah, karena kita mau mencari M2, maka kita di sini akan peroleh M2 itu sama dengan, ini kaliin ke sini ya, berarti K T kuadrat per 4V kuadrat. Seperti ini sih. Nah, terus kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Kita coba masukin nilai-nilainya. Warna kuning ya. Berarti ketika dimasukin M2 itu sama dengan K. K-nya tadi nih ya, 1208,5 dikali T. T-nya 0,14 dikuadratkan, lalu dibagi 4 dikali 3,14 dikuadratkan, maka di sini kita akan peroleh nilai massanya itu 0,6 kilogram. Seperti ini. Nah, kemudian kita baru bisa masukkan ke ini tumbukan elastiknya atau ke konsep tumbukannya. Nah, untuk konsep tumbukannya ini sebentar, saya udah lampirkan. Jadi kalau kalian baca di buku Halide Resnik, ini saya ambil dari Halide ya. Halamannya ini itu tentang tumbukan elastik di satu dimensi, itu diperoleh dengan penurunan ini, diperoleh bahwa ini nih, untuk mencari kecepatan final 2, benda 1 dan benda 2 dapat dituliskan sebagai berikut ini. Nah, ini bisa kita langsung gunakan ya. Kalau mau diturunin dulu sih nggak apa-apa, tapi ini akan saya gunakan langsung. Nah, saya kopikan ke sini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi, benda 1 dia memiliki kecepatan yaitu 8 meter per sekon, tapi benda 2 itu dia tidak memiliki kecepatan kan awalnya. Nah, terus akhirnya juga tidak memiliki kecepatan. Wih, ternyata kurang bagus. Saya tuliskan aja lagi. Jadi untuk mencari V1 final itu dapat dituliskan M1 dikurang M2 per M1 ditambah M2 dikali dengan V1 inisial. Sedangkan untuk mencari F2 finalnya yaitu 2M1 per M1 ditambah M2 dikali dengan V2 inisial. Nah, bukan permasalahannya ya. Di sini ada kata kunci bahwa terhubung dengan pegas. Terus gambarnya dia juga kayak nggak menunjukkan bahwa dia itu ada gerakan gitu dalam soal ini gitu, dalam alur soal ini dia cuma dibilang terhubung oleh pegas. Berarti otomatis dia itu awalnya diam.
Sehingga kalau ini awalnya diam, maka ini V2F nya juga bernilai 0. Makanya bisa kita gunakan langsung sebetulnya untuk rumus ini aja untuk tumbukannya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita masukkan, kita akan peroleh kecepatannya ya. Kecepatan satu finalnya itu sama dengan masa satunya tadi adalah 0,2 dikurangi 0,6 tadi yang udah kita dapetin, 0,2 ditambah 0,6 dikali dengan 8 tadi kecepatan awal daripada benda satu. Nah, di sini akan kita peroleh ini min 4, ini min 8 ya. Ini 8, 0,8 sorry. Dikali dengan 8, ini kita akan peroleh sekitar 4 meter per sekon. Nah, ternyata kecepatan ini kecepatan satu finalnya atau setelah tumbukannya itu adalah 4 meter per sekon. Nah, setelah kita peroleh ini, kita baru bisa nih mencari D-nya, karena tadi kita tuh sebetulnya mau mencari D kan di sini. Nah, tuh tentukan D. Kita bisa cari D-nya dengan apa? Dengan tadi karena konsepnya gerak jatuh bebas, maka kita bisa langsung gunakan D itu sama dengan V0 dikali T. Nah, konsep gerak jatuh bebasnya di mana, Kak? Ini kan GLB. Oke, betul, ini GLB. Tapi kita akan gunakan konsep jatuh bebasnya pada T-nya. Nah, ingat gerak jatuh bebas itu cirinya apa? Dia V0-nya adalah 0, lalu dia percepatannya adalah percepatan gravitasi ya. Nah, maka kalau saya punya persamaan GLB itu VT sama dengan V0 plus AT. Oke. Maka terus kita juga punya VT sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Lalu kita juga punya H sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat. Oke ya. Di sini ketika jatuh bebas kan intinya syaratnya adalah ini ya. Coba kira-kira pakai T, berarti antara ini sama ini. Ini kalau ini kita butuh V-nya. Ada sih V-nya. Cuman di situ dalam soal kan kita diberikan nilai H-nya ya. Kita diberikan nilai H-nya. Makanya kita pakai konsep yang hukum Newton GLBB-nya yang ini aja. Karena ketinggian daripada lintasan itu kan diketahui. Kalau kita cuman masukkan ke rumusnya ini seperti nggak sesuai gitu dengan konsep soal. Bisa aja tingginya lebih tinggi, bisa aja lebih pendek gitu kan. Makanya kita gunakan yang ada di soal besaran-besarannya. Nah, ini kalau kita masukkan H sama dengan ini menjadi 0 ya. Ini sama dengan 0 ketika ini. Maka ini tinggal setengah GT kuadrat. Maka untuk T kuadrat sama dengan 2H per G. Maka T sama dengan akar 2H per G. Nah, kita masukkan D-nya. Kita masukkan D-nya. D sama dengan V0 dikali akar 2H per G. Maka kita akan memperoleh nilainya nih. V0-nya itu di sini ingat ya, kan dia itu tadi setelah dia terpantul ke arah sana, dia walaupun dia itu adalah kecepatan akhir setelah tumbukan, tapi di sini dia menjadi kecepatan awalnya. Gitu. Jadi di sini bernilai 4 dikali akar 2 dikali H-nya itu adalah berapa tadi ya? 4,9 dibagi dengan di soal nggak dikasih tahu ya G-nya berapa. Kita ambil 9,8. Nah, di sini kita akan peroleh nilainya D-nya itu sebesar kurang lebih 4 meter. Setelah dikalikan, setelah diakarkan, ini kita dapat D-nya sekitar 4 meter. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami ya dari konsepnya terus bagaimana pengerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.